Baik, eh, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa اللهم ali صل على Muhammad. محمد وعلى محمد. Allahumma salli ala Muhammad اللهم wa صل على محمد Muhammad. وعلى Allahumma salli محمد. ala Muhammad wa ali Muhammad. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, eh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri kajian yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya yang suci dan sahabatnya yang setia. Dan juga di malam tanggal 8 Rabiul Awal ini dalam sebuah riwayat dikatakan sebagai hari syahadahnya Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Maka dengan ini kami juga aturkan bela sungkawa kepada seluruh pecinta Ahlul Bait di dunia. Insyaallah semoga kita senantiasa berada di barisan para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian ini via Zoom maupun Facebook. Dalam rangkaian short course Biarkan Syiah Menjawab yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Syiah Indonesia ini, pada sore hari ini alhamdulillah kita telah dihadiri Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdillah Ba'abud yang akan memberikan kita pencerahan, memberikan kita ilmunya terkait sebuah pertanyaan yang mungkin cukup sering dijadikan semacam tuduhan dan sering dijadikan sebuah kesalahpahaman terhadap Syiah, yaitu apakah Syiah menista sahabat dan istri Nabi. Ini adalah sebuah tema yang menarik untuk kita kaji dan kita dengar langsung dari seorang yang tentu berpengalaman dan memiliki hal yang bisa dibagikan kepada kita. Ustadz Abdillah Ba'abud alhamdulillah telah hadir bersama kita. Baik, mungkin kami persilahkan saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi 45 menit sampai 1 jam. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, silakan Ustadz. نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأصلح لي شأني كله. إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih karena telah diundang oleh Pusat Studi Syiah Indonesia dan ICC ya, yang menyelenggarakan short course ini. Topik seperti yang telah disampaikan oleh moderator ya atau pembawa acara, yaitu apakah Syiah menista sahabat dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sepertinya masalah penistaan terhadap sahabat dan istri Nabi ini selalu dituduhkan kepada pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Padahal kalau kita mau jujur ya, kita berbicara secara realita saja atau fakta saja bahwa memang di dalam ajaran Ahlul Bait atau dalam madhab Syiah itu sebenarnya tidak ada ajaran yang kemudian secara khusus berbicara atau memerintahkan katakanlah pengikutnya untuk melakukan penistaan. Jadi tidak ada itu kalau kita melihat
usuluddinnya Syiah, kemudian atau rukun-rukun madhab Syiah atau prinsip-prinsip utama Syiah, tidak ada itu bahwa kalau Anda menjadi pengikut Ahlul Bait atau Anda menjadi Syiah, maka Anda harus melakukan penistaan terhadap sahabat ataupun istri Nabi. Jadi itu bukan bagian daripada ajaran Syiah. Dan silakan saja ya, dibuka ya buku-buku Syiah di bidang akidah dan lain sebagainya, bahkan buku-buku induknya, silakan dibuka bahwa tidak ada ajaran yang kemudian secara khusus memerintahkan pengikut Ahlul Bait untuk melakukan penistaan, tidak ada. Nah, tapi pada kenyataannya yang kita hadapi adalah bahwa pengikut Ahlul Bait selalu saja dibilang kelompok yang menistakan atau mencaci para sahabat. Nah, kita berbicara secara mendasar dulu. Mungkin ini adalah karena mereka tidak mampu membedakan antara as-sab dan al-la'n. Karena dalam bahasa Arab itu ada yang namanya as-sab atau caci maki ya. Ada yang namanya al-la'n. Kalau as-sab atau caci maki, penistaan, itu jelas dilarang di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam baik itu Syiah maupun Ahlus Sunnah, kita angkat dua mazhab besar ini saja, itu ketika mereka mempercayai Al-Quran, berarti di antara prinsip Al-Quran itu kita dilarang untuk mencela atau menista. Jangankan mencela para sahabat atau istri Nabi ya. Bahkan di ayat yang mungkin semua kita sudah pernah membacanya, itu ada larangan bahkan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah. Bahkan terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah pun kita dilarang untuk mencaci maki. Karena antara dakwah dan caci maki itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun kita menganggap katakanlah orang-orang yang menyembah berhala itu kita sepakat bahwa mereka adalah orang-orang musyrik, bahwa mereka adalah melakukan sesuatu yang keliru dan salah, namun tetap saja dalam dakwah kita tidak diberi hak untuk menista atau mencaci mereka. Makanya kalau kita baca dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat 108, jelas-jelas Allah kemudian melarang itu penistaan ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jelas ini tidak ada syubhah dalam pengertiannya atau pemahamannya bahwa kita dilarang untuk memaki atau menista atau mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa kita dilarang? Ayat berlanjut, fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Karena nanti kalau kita mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah atau kita mencaci sesembahan-sembahan selain Allah, nanti sebagai reaksinya mereka akan mencaci Allah tanpa dasar ilmu. Jadi jelas sekali bahwa penistaan dan caci maki itu bagi siapapun yang percaya kepada Al-Quran, dan dalam hal ini baik Ahlus Sunnah maupun pengikut Ahlul Bait, semuanya percaya Al-Quran, bahwa jelas-jelas penistaan, caci maki itu dilarang. Nah, sementara di sisi lain ada kalimat al-la'n. Memang mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia laknat itu seakan-akan punya artian caci maki. Padahal kalau kita kembalikan al-la'n di dalam Al-Quran merupakan prinsip. Laknat merupakan prinsip dalam Al-Quran. Ada lebih dari 30 ayat yang berbicara tentang laknat. Jadi kalau seandainya seorang yang percaya kepada Al-Quran ingin menghapus laknat dari keyakinannya atau dari sikapnya, maka ini sama dengan kemudian mereka melawan Al-Quran. Sebab ada lebih dari 30 ayat di Al-Quran yang berbicara tentang laknat.
Sehingga laknat itu merupakan ajaran Al-Quran, prinsip Al-Quran. Tidak bisa laknat itu dihapus dari Al-Quran. Kita ambil contoh-contohnya saja. Contoh ya tentang laknat. Jadi laknat adalah prinsip yang berakar dan berdasar pada banyak ayat di Al-Quran. Seperti contohnya, siapa saja sih yang dilaknat di Al-Quran? Contoh, pelaku fasad atau perusak silaturahim. Ya, disebutkan di Al-Quran, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Nah, orang-orang yang ketika berkuasa itu melakukan kerusakan di muka bumi dan kemudian memutus hubungan silaturahmi, maka ayat berlanjut, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi laknat ada di Al-Quran dan merupakan prinsip dalam Al-Quran. Contoh lain namanya, orang yang mengingkari serta mengkufuri apa yang telah mereka ketahui. Jadi kalau ada orang yang mengetahui sebuah kebenaran, kemudian sementara mereka tahu bahwa ini kebenaran dan kemudian mereka mengingkari. Nah, pengingkaran pasca pengetahuan akan sebuah kebenaran, para pelakunya juga dilaknat di Al-Quran. Contoh umpamanya, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafsihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu. Ketika akhirnya datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bih. Mereka mengkufuri apa yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Nah, ini yang kemudian ayat berlanjut, fala'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah atas para pengingkar kebenaran. Contoh lain namanya, kita tidak akan bacakan semua ayat ya, kita hanya akan kutip mungkin 3 ayat lah. Di antara yang dilaknat adalah orang-orang yang menyembunyikan atau menutupi kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Nah, jadi memang ada perbedaan besar antara asab dan al-la'n. Karena kalau sab jelas dilarang di Al-Quran. Tidak boleh cacing maki, tidak boleh menista. Walaupun kita bertemu dengan orang yang katakanlah salah, orang yang melakukan kebatilan dan lain sebagainya, kita tidak berhak untuk mencelanya. Bahkan terhadap penyembah berhala. Dan berhalanya kita tidak berhak untuk menista atau mencelanya. Di hadapan kebatilan, tugas ahlul haq adalah ad-da'wah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Namun di Al-Quran ada prinsip laknat. Laknat itu ditujukan kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tutupi kebenaran, mengingkari apa yang sudah mereka ketahui. Nah, hal-hal seperti itu memang Al-Quran kemudian memberikan predikat laknat kepada orang-orang yang seperti kita bahas di atas. Jadi boleh jadi karena pengikut Ahlul Bait itu memang punya tradisi laknat tanda kutip ya, laknat terhadap mereka yang memang di Al-Quran dilaknat. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang melakukan kerusakan, orang-orang yang melakukan memutus hubungan silaturahim sebagai contoh umpamanya. Laknat terhadap pribadi Yazid Ibn Muawiyah. Jelas bahkan tokoh-tokoh dari Ahlus Sunnah pun tidak sedikit yang kemudian melaknat Yazid. Kenapa Yazid dilaknat? Karena Yazid melakukan kerusakan dan memutus hubungan silaturahim dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan membantai cucu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara al-la'n dan as-sab. Kalau as-sab itu caci maki, penistaan, sementara al-la'n itu adalah kita mengutuk atau mengecam. Dan memang tugas setiap orang-orang yang berada di jalan kebenaran untuk melakukan pengutukan dan pengecaman terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebagai contoh, kalau kita melihat ada orang yang berbuat kejahatan atau para penjajah atau negara-negara yang mengagresi negara lainnya, tentu kita sebagai orang-orang yang beradab, justru kita tidak benar kalau kita tidak melaknat mereka, tidak mengecam mereka. Nah, laknat itu lebih tepat adalah kecaman terhadap para pelaku kejahatan. Justru
bersifat acuh tak acuh atau abai atau abstain terhadap para pelaku kejahatan dan agresi, itu kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Artinya laknat di Al-Quran adalah ketika kita menyatakan sikap kita atau kecaman kita, kutukan kita terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan, agresi, kejahatan, eksploitasi, penjajahan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah perilaku orang-orang beradab. Dan Al-Quran juga mengabadikan di banyak ayatnya, setidaknya ada lebih dari 30 ayat, yang secara khusus memakai kata al-la'n, atau kata yang berdasar pada kata al-la'n. Nah, mungkin karena banyak orang yang tidak mampu membedakan antara caci maki yang dalam bahasa Arab artinya sab dan al-la'n yang artinya itu kita mengecam para pelaku kejahatan. Nah, dalam hal ini mungkin akhirnya mereka menuduh bahwa pengikut Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang katakanlah melakukan penistaan. Itu mungkin sebagai pengantar. Nah, lebih jauh, ketika kita hendak menjawab apakah orang-orang Syiah itu menista dan mencaci para istri dan sahabat Nabi, tentu jawabannya tidak. Karena tidak ada dalam ajaran Syiah yang mengajarkan ritual kepada kita untuk mencaci para sahabat, menista para sahabat, apalagi mencaci dan menista para istri-istri Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun kadang-kadang juga hal ini disalahpahami antara mengkritisi perilaku para sahabat dan mengkritisi perilaku sebagian istri Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kritik ini saja kadang-kadang sudah dianggap kita semuanya menista atau mencaci para sahabat Nabi. Padahal kalau kita melihat bahwa kritikan itu sangat berbeda dengan caci maki. Karena mengkritik itu sesuatu dan mencaci adalah sesuatu yang lain. Nah, sebagian orang menganggap bahwa sedikit saja mengusik kesucian atau kesakralan tokoh-tokoh dari para sahabat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dianggap kita melakukan penistaan dan caci maki terhadap mereka. Nah, kalau memang seperti itu logikanya, kita akan bertanya bahwa kalau mengusik dalam hal ini mengkritik ya, mengkritik umumnya perilaku para sahabat. Umumnya contoh sebagai contoh yang gampang aja, yang menjadi kesepakatan semua. Ketika kita umumnya mengkritik para sahabat yang ketika diperintah oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertahan di bukit dan tidak turun di perang Uhud, kemudian mereka turun dan melanggar perintah Ar-Rasul sehingga perilaku mereka atau ulah mereka itu menyebabkan hampir saja Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Nah, dalam hal ini kita mengkritik perilaku mereka yang tidak taat kepada Ar-Rasul ketika diminta oleh Ar-Rasul untuk bertahan di bukit apapun yang terjadi di bawah. Namun karena mereka tidak taat dan patuh kepada Ar-Rasul, akhirnya ulah mereka ini hampir saja menyebabkan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbunuh. Nah, kritikan semacam ini memang orang-orang Syiah mempunyai keyakinan bahwa tidak semua sahabat Nabi itu udul, atau tidak semua perilaku sahabat Nabi itu dapat dibenarkan. Jadi kita mempunyai kritik, dan kritik sama sekali bukan mencaci. Kita tidak menistakan orangnya, tidak menjelekkan orangnya, tapi kita mengkritisi perilakunya. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ada hal-hal yang sangat jelas di Al-Qur'an. Ketika katakanlah ada ritual sholat Jumat, itu Al-Quran mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini kan juga peringatan dari Allah bahwa ketika ada kafilah dagang atau karnaval atau kafilah hiburan yang datang ketika itu, sementara Rasul sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya, Allah kemudian
mengkritisi atau menyalahkan ketika mereka akhirnya meninggalkan Rasul. Berkhutbah dalam keadaan berdiri dan mereka kemudian berpaling untuk kemudian melihat kafilah dagang dan kafilah lahu itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini juga merupakan kritikan yang Al-Qur'an juga mengkritisi perilaku para sahabat. Dan sebenarnya kalau saya boleh jujur, orang-orang Syiah tidak akan pernah keluar dari apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, sikap mereka terhadap sahabat-sahabat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikut Ahlul Bait keluar dari apa di Al-Quran. Nah, lebih jauh kalau kita mau berbicara tentang sahabat dan istri-istri Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian orang itu beranggapan bahwa mengusik sedikit saja figur-figur dari para sahabat ini itu sudah dianggap keluar dari agama. Padahal kalau kita mau jujur, bahwa dalam rukun iman dan rukun Islam tidak ada itu yang menganjurkan untuk kita iman pada katakanlah semacam bahwa harus mengimani keadilan seluruh sahabat. Tidak ada itu. Al-iman bis sahabat tidak ada. Rukun iman hanya 6 dan tidak ada iman kepada para sahabat. Rukun Islam hanya 5 dan tidak ada rukun yang berbicara tentang para sahabat. Tidak ada itu. Nah, yang hendak saya katakan di sini adalah bahwa ketika masalah sahabat ini bukan bagian daripada rukun iman dan bukan bagian daripada rukun Islam, maka segenting apapun tanda kutip tentunya ya, perbedaan kita dalam menilai figur-figur sahabat tertentu itu sama sekali sebenarnya tidak mengusik keimanan dan keislaman seseorang. Karena masalah sahabat itu tidak masuk dalam rukun iman maupun rukun Islam. Nah, kalau kemudian ada orang yang kemudian mengangkat masalah sahabat ini sampai katakanlah ketika seseorang mengakibatkan atau keluarga mengadai bahwa ternyata di antara para sahabat sendiri terjadi perseteruan, terjadi cekcok, terjadi saling mengkritisi. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita mau jujur di antara para sahabat terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan. Jadi kalau mengusik sahabat itu adalah sama dengan kekufuran, sedikit mengkritisi para sahabat adalah kekufuran, atau menyebabkan seorang itu keluar dari agama, maka bagaimana kita menafsirkan ketika umumnya ada perang saudara yang namanya perang Jamal. Yang terlibat di situ adalah satu kubu dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kubu yang lain juga dipimpin oleh figur-figur yang tidak sederhana. Ada Ummul Mukminin Aisyah. Ada kemudian sahabat-sahabat besar seperti Thalha dan Zubair. Dua-duanya sahabat. Ada istri Rasul di situ. Dan dua-duanya tokoh-tokoh, dua kelompok ini adalah tokoh-tokoh yang sakral dalam Islam. Tapi mereka mengalami perseteruan. Dan dalam peperangan telah tertumpah banyak darah umat Islam ketika itu. Ada puluhan ribu umat Islam yang terbunuh dalam perang Jamal. Kemudian dalam perang Siffin, kemudian ketika Muawiyah berhadapan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, puluhan ribu korbannya jatuh. Nah, kalau mengusik sahabat itu adalah kekufuran, maka bagaimana ketika mereka kemudian berperang di antara mereka? Apa kemudian kita akan mengatakan bahwa semua mereka kafir? Hanya karena mereka saling mengusik di antara mereka. Nah, tentu inilah yang kemudian membutuhkan kajian, telaah. Dan sebenarnya kritikan itu sama sekali tidak sama dengan caci maki. Jadi dalam pandangan pengikut Ahlul Bait, meskipun kemudian seseorang itu melakukan kesalahan atau kejahatan, tetap mereka tidak berhak untuk dicaci, tidak berhak untuk dinista, tidak berhak untuk dilecehkan. Tapi kalau dikecam iya. Jadi kalau ada pelaku kejahatan
ada pelaku katakanlah kerusakan, ada pelaku kezaliman, maka kita mengecam orang-orang yang melakukan kezaliman, kejahatan, dan kerusakan itu. Tapi sama sekali kecaman itu bukanlah penistaan, bukanlah caci maki. Seperti yang saya singgung di atas, bahwa mengecam para pelaku kejahatan, mengecam para pelaku kefasadan itu adalah bagian daripada peradaban. Karena justru bangsa yang beradab atau umat yang beradab adalah umat yang berani menyatakan kecamannya terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan kerusakan ataupun agresi. Justru yang tidak beradab ketika ada orang yang melakukan kejahatan, kerusakan, agresi, dan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan pada peristiwa seperti tragedi Karbala umpamanya, yang menjadi korban adalah darah daging Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibantai begitu rupa, dipisahkan kepala dari tubuhnya, disembelih, kemudian diinjak-injak tubuhnya dengan puluhan kaki kuda. Ini peristiwa yang luar biasa, mega tragedi, dan ini adalah noda hitam dalam sejarah Islam. Dan itu terjadi hanya 50 tahun pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah umat Islam benar kalau kemudian melewati tragedi Karbala, diabaikan begitu saja seakan tidak terjadi apa-apa, dan kemudian kita tidak berani berbicara apa-apa terhadap para pelakunya? Kita saja di di negara seperti Indonesia sekarang ini, kalau ada sedikit orang yang melakukan teror atau katakanlah kerusakan, kejahatan, kita langsung mengecamnya. Masa kemudian ketika kemudian membantai cucu nabinya dalam cara yang tragis seperti itu, kemudian kita diam dan tidak berbicara apa-apa dan tidak mengambil sikap apa-apa? Nah, tentu adalah kita bisa dikatakan umat yang jauh dari peradaban, umat yang jauh dari berterima kasih kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian kita acuh tak acuh terhadap apa yang diperlakukan oleh umat Muhammad atas cucu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hal yang mungkin dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang yang tanda kutip mungkin punya pandangan yang miring terhadap pengikut Ahlul Bait, mungkin ketika pengikut Ahlul Bait itu punya sebuah ritual yang disebut dengan ziarah, dan dalam hal ini ziarah Asyura ya. Itu ziarah Asyura ini jelas-jelas kan di situ kemudian ada pelaknatan dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dalam ziarah Asyura. Jadi ketika kemudian ada kalimat Allahumma khussa, ini kan kita langsung saja kan, karena ini memang kita harus berbicara apa adanya, bahwa memang di kita ini memang ada sesuatu yang bisa disalahpahami. Nah, saya akan ambilkan sesuatu yang paling jelas, yang ini kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa mengelak. Ketika kemudian pengikut Ahlul Bait itu kan katanya tidak melaknat. Tapi lihat ini di ziarah Asyura. Ya, ada kalimat yang Allahumma khussa anta awwala zalimin bil la'ni minni wabda bihi awalan thumma al-'ani tsani wa tsalits wa rabi' Allahumma al-'an yazida khamisa. Awal, asani, asalif, ya, ar-rabi', ini kemudian serta-merta orang menganggapnya bahwa oh yang dimaksud itu adalah yang pertama itu adalah Khalifah Abu Bakar, yang kedua itu Khalifah Umar, yang ketiga itu adalah Khalifah Utsman, dan yang keempat itu Muawiyah, kemudian yang kelima itu Yazid. Nah, dalam hal ini saya akan membawakan sebuah fakta sejarah di mana Syekh At-Tusi, Syekh Taifah, ini salah satu tokoh utama pengikut Ahlul Bait ya, Syekh Tusi ini, itu di zaman beliau hidup itu pernah ketika dalam kitab beliau yang bernama Al-Misbah itu ada teks ziarah Asyura,
dan kemudian ada kalimat Allahumma khussu anta awwala zalimin bil la'ni minni wabda bihi awwalan tsumma al-anisani wa tsalits war rabi'. Ini kemudian ada orang-orang yang melaporkan Syekh Tusi kepada penguasa ketika itu, dan mereka melaporkan bahwa lihat ini tokoh orang-orang Syiah ini itu melaknat para sahabat awal, dan dalam hal ini maksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Ketika dipanggil, kemudian Syekh Tusi menjelaskan bahwa siapa yang bilang awal itu adalah Khalifah Abu Bakar? Siapa yang bilang bahwa yang kedua itu adalah Khalifah Umar? Siapa juga yang bilang bahwa yang ketiga itu adalah Khalifah Utsman? Padahal ini kan ketika kita masuk yang kelima, Allahumma an yazida khamisa. Artinya yang dilaknat ini adalah para pembunuh. Jadi yang pertama itu harus membunuh, yang kedua harus membunuh, yang ketiga harus membunuh, yang keempat harus membunuh, dan yang kelima juga harus membunuh. Nah, kemudian Syekhut Ta'ifah atau Syekh Tusi menjelaskan bahwa Allahumma hussu anta awwala zalimin bil la'ni minni wabda' bi awalan tsumma al-anisani wa tsalits war rabi'. Kata beliau ini adalah berkaitan dengan para pembunuh sepanjang sejarah yang dimulai dari, karena yang pertama kali melakukan pembunuhan di tengah-tengah umat manusia adalah Qabil atas Habil. Kata Syekh Tusi, wabda' bihi awalan, yang dimaksud adalah pembunuh pertama, karena Yazid membunuh Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam ini dikarenakan ada tradisi pembunuhan dari sejak awal sejarah umat manusia. Dan yang dimaksud dengan pembunuh pertama itu adalah Qabil ketika membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan bahkan Syekh Tusi memberikan komentar, wa huwa awwalu man sannal qatl wa dzulm. Manusia pertama yang mentradisi pembunuhan dan atas sesama umat manusia. Wa huwa awwalu man sannal qatla wal dzulm. Wa tsani, dan yang kedua adalah akhirun aqad an-Nabi Saleh. Yang kedua yang maksud adalah pembunuh onta Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihissalam yang bernama dalam riwayat disebutkan Qaidar ibn Salif. Dan dia adalah putra seorang wanita yang tanda kutip punya profesi yang kurang baik, Ibnu Baghi. Wahwa Qaidar ibn Salif. Jadi yang dimaksud dengan kedua adalah pembunuh onta Nabi Saleh alaihissalam. Yang ketiga adalah pembunuh Nabi Yahya ibn Zakaria, qatil Yahya ibn Zakaria, dan dia adalah bernama Bilatis dalam riwayat dia, Bilatis yang al-mughram bi baghiyah, yang tergila-gila juga dengan seorang wanita yang punya profesi yang tidak baik. Di mana wanita itu meminta maharnya adalah kepala Yahya ibn Zakaria. Jadi yang ketiga adalah pembunuh Nabi Allah Yahya ibn Zakaria, yaitu Raja Rumania disebutkan di sini, Al-Malik Ar-Rumani bernama Tis, yang gila dengan seorang wanita. Yang keempat adalah qatil Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, adalah pembunuh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan dia adalah Abdurrahman ibn Muljam yang juga tergila-gila oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita, dalam sejarah disebutkan bernama Qutam, dan di mana Qutam ini meminta maharnya adalah darah Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan yang kelima disebutkan namanya yaitu Yazid, karena memang Yazid adalah pembunuh Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, salah seorang pemuda penghulu ahli surga. Dan bukan hanya itu, dia menghalalkan kota Madinah, menyerang Ka'bah dengan manjanik, ya. Dan seperti itulah yang dikenal oleh banyak ulama tentang Yazid, dan hampir semua ulama sepakat tentang fisik dan bahkan kekufuran Yazid ibn Muawiyah. Seperti Allama Al-Alusi yang punya Tafsir Ruhul Ma'ani juga sangat meyakini kefasikan dan kekufuran Yazid ibn Muawiyah, termasuk juga At-Tabari dan masih banyak ulama ahli sunnah yang lain yang juga
sepakat dengan apa namanya, dengan pendapat pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, saya akan kembali bahwa sebenarnya memang kita harus terus terang bahwa Syiah tidak menerima seluruh sahabat, tapi juga bukan menolak seluruh sahabat. Sahabat itu banyak sekali yang baik dan memang luar biasa. Saya kasih contoh ya, bukti-bukti bahwa Syiah itu tidak main-main berkaitan dengan sahabat. Kita ambil contoh, ada ritual yang sangat populer. Kalau ini kan tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipungkiri. Orang Syiah itu punya doa harian. Ada doa hari Senin, ada doa hari Selasa, ada doa hari Rabu. Ya, dan ini termaktub dalam kitab seperti Mafatihul Jinan. Doa harian. Doa yang dibaca setiap hari. Dan ini populer, artinya merupakan ritual yang sangat populer di tengah-tengah pengikut Ahlul Bait. Dan kalau kita baca khususnya doa hari Selasa ya, saya tidak akan baca semuanya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdu haqqo kama yastaiqu hamdan katsiran. Terus kemudian sampai ayat bagian Allahumma ja'alni min jundik fa inna jundaka humul ghalibun waj'alni min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun waj'alni min awliyaik fa inna awliyaka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan kemudian ketika berbicara wa aslih li akhirati fa innaha daru maqarri wa ilaiha min mujawaratil li'ami mafarri waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal wafata rahatan li min kulli syarr. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa tamami iddatil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Jelas dalam ritual yang dibaca setiap hari Selasa oleh pengikut Ahlul Bait, dan ini termasuk doa yang sangat dipegang oleh pengikut Ahlul Bait, dan hampir setiap pengikut Ahlul Bait membaca doa hariannya di doa hari Selasa. Jelas-jelas setelah salawat kepada Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kemudian kepada keluarganya yang suci, dan kemudian wa ashabihil muntajabin. Jadi ini menunjukkan bahwa Syiah dengan sahabat tidak seperti yang dipahami oleh katakanlah orang-orang yang memandang pengikut Ahlul Bait dengan sebelah mata. Nah, kemudian kalau kita ditanya apakah ada sahabat yang tidak diterima oleh Syiah atau dikritik oleh Syiah? Oh iya, kita jujur sekali bahwa memang ada. Dan sebenarnya hampir semua kritikan tentang sahabat itu ada di Al-Quran. Termasuk salah satu contohnya yang ada dalam surat Jumat itu ketika mereka meninggalkan Ar-Rasul. Bayangkan, ini era Madinah. Dan yang berkhutbah itu adalah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demi kafilah dagang dan karnaval itu. Kemudian mereka meninggalkan Ar-Rasul dalam keadaan berdiri ketika sedang berkhutbah. Tentu perilaku seperti itu tidak bisa kita terima. Dalam perang Uhud sebagai contohnya umumnya, sampai-sampai turun ayat khusus, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Jelas sekali bahwa Allah memberikan kritik yang sangat luar biasa. Apakah kalau Muhammad itu kemudian mati atau terbunuh kemudian kalian berpaling? Ini juga sesuatu yang jelas yang dibaca oleh seluruh umat Islam di Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih sahabat yang tidak atau dikritisi ya oleh pengikut Ahlul Bait? Ya, maunya kalau saya buat narasi seperti inilah. Jadi yang dikritisi oleh pengikut Ahlul Bait adalah diantaranya para sahabat yang memerangi sahabat. Kita tanda kutip mengkritisi. Kita tidak setuju kepada sahabat-sahabat yang mengobarkan perang terhadap sahabat yang lain. Sehingga tercipta perang saudara di antara umat Islam. Jadi namanya dalam perang Jamal, perang Siffin, itu yang mengobarkan perang terhadap para sahabat itu kita kritisi. Dan dalam hal ini juga tokoh-tokoh dari ulama Ahlus Sunnah juga sepakat dengan pengikut Ahlul Bait bahwa mereka menyalahkan mereka yang memerangi kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kita mencela atau menista. Kita tidak setuju, kita mengecam ketika ada sekelompok umat Islam kemudian terhadap khalifah yang telah terpilih secara sah, kemudian mereka melakukan perang seperti itu dengan korban puluhan ribu umat Islam. Jadi kita mengecam perilaku sahabat yang seperti itu.
Kemudian para sahabat yang mencaci para sahabat. Ini juga kita tidak akan sebut nama. Silahkanlah, ada banyak kejadian dalam sejarah Islam, sahabat-sahabat yang mencaci sahabat. Iya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu di era Muawiyah, di era Bani Umayyah 80 tahun dicaci maki di mimbar-mimbar. Itu kita tidak setuju dengan itu. Atau para sahabat yang memerangi Ahlul Bait. Oh jelas Rasul mengatakan inni tarikun fikum mutsaqalain kitabullah wa itrati ahli baiti. Dan kemudian ketika ada orang-orang yang meskipun punya apa namanya? Punya predikat sebagai sahabat ketika memerangi Ahlul Bait dan kemudian kita diam enggak. Jadi kita juga tidak sepakat atau kita mengkritisi para sahabat yang memerangi Ahlul Bait alaihimussalam. Atau ketika terjadi perseteruan antara sahabat tertentu dengan putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, tentu dalam hal ini kita terus terang karena kita meyakini kesucian Ahlul Bait, maka siapapun yang bersinggungan dengan Ahlul Bait yang suci, kita pasti akan membenarkan yang dari Ahlul Bait dan kita menyalahkan yang bukan dari Ahlul Bait. Dan ini sama sekali bukan menista, bukan mencaci. Contoh lain, para sahabat yang meninggalkan Rasul ketika khutbah Jumat tadi itu kita juga kritisi, kita tidak sepakat dengan apa yang mereka lakukan. Para sahabat yang berebut ghanimah di perang Uhud hingga nyaris saja kejadian itu membuat Ar-Rasul terbunuh dalam perang Uhud. Kita kritisi ketidakpatuhan mereka terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin para sahabat yang bahkan tidak lulus sopan santun dasar. Seperti disinggung dalam surat Al-Hujurat. Aktsaruhum la yaqilun, bahkan Al-Qur'an mengatakan kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi ada orang-orang yang dekat dengan Ar-Rasul kemudian mereka bahkan tidak lulus sopan santun dasar sampai dikritik secara khusus di surat Al-Hujurat. Silakan baca surat Al-Hujurat. Orang-orang yang mengeraskan suaranya di atas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak setuju dengan perilaku yang seperti itu terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam perjalanan kalau ada sahabat-sahabat yang meragukan kenabian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca sejarah, ada sahabat-sahabat yang karena tindakan-tindakan tertentu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka yasyuk fi nubuwati Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau para sahabat yang tidak patuh ketika diminta oleh Rasul untuk ikut dalam syariah Usama. Bahkan dalam riwayat-riwayat saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, itu Ar-Rasul sampai mengucapkan kata laknat terhadap yang takhallaf an Jais Usama. Ini dari bahasa saudara ikhwan kita Ahlus Sunnah sendiri bahwa dalam riwayat mereka Ar-Rasul melaknat yang yatakhallaf an Jais Usama. Bahasanya Afwan Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Sinyalnya mungkin. Ustaz. Dengan sahabat yang menjadi perbincangan kita dengan tegas sekarang. Halo, saya didengar? Suaranya putus. Halo. Iya, sekarang udah ada. Ini ya. Saya lanjut ya. Sampai di mana tadi? Di tragedi hari Kamis ya? Itu belum dijelasin, nggak dengar tadi saya. Suaranya tadi nggak ada. Tadi tentang syariah Usama sudah? Ya, terakhir syariah Usama. Ya. Jadi kita semuanya secara tegas kita dalam tragedi hari Kamis yang diabadikan dalam kitab-kitab Sihah Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari ada Raziyat Yaumil Khamis ketika Rasul meminta pena dan kertas untuk menuliskan sebuah wasiat agar mereka tidak tersesat untuk selama-lamanya. Kemudian ada yang menolak atau tidak setuju dengan perintah Ar-Rasul dan berkata cukup bagi kami Al-Quran atau hasbuna kitabullah. Kita terus terang kita tidak setuju dengan sikap yang seperti itu di hadapan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita jujur saja, tapi ini bukan berarti kita menistanya, bukan berarti kita mencacinya, bukan. Kita tidak punya, mencaci tidak boleh. Haram hukumnya mencaci itu. Tapi kita tidak setuju dengan sikap yang seperti itu, dan saya kira ketika judul daripada apa yang terjadi di hari Kamis itu disebut dengan rozia, ini juga menunjukkan bahwa yang meriwayatkannya pun tidak setuju dengan kejadian itu, sampai disebut dengan tragedi. Roziyat yaumil khamis. Namanya saja tragedi. Dan dalam riwayat itu dikatakan Ibn Abbas sampai menangis. Ketika ditanya apa alasannya menangis, ketika dihalang-halangi antara Ar-Rasul ketika hendak menuliskan wasiatnya. Artinya ini sesuatu yang memilukan, yang memprihatinkan. Bagaimana seorang nabi yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ketika memutuskan sesuatu di akhir-akhir hayatnya, di saat-saat yang krusial, yang sangat penting, kemudian mendapatkan penolakan yang seperti itu. Tentu kita tidak setuju. Tapi ini bukan berarti kita mencaci, bukan berarti kita menista. Karena menista dan mencaci haram hukumnya. Kita hanya tidak setuju dengan ketidakpatuhan mereka terhadap Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira tidak ada seorang mukmin dan muslim kecuali juga tidak setuju dengan ketidakpatuhan mereka terhadap Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nama hadisnya pun disebut Roziyat Yaumil Khamis, tragedi hari Kamis. Atau kita tidak setuju dengan para sahabat yang membakar ratusan hadis Nabi pas wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan Ar-Rasul itu harusnya menjadi sesuatu yang penting bagi Al-Quran. Wa anzalna, di Al-Quran dikatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Keterangan Ar-Rasul atas Al-Quran itu penting sekali, karena itu mengabadikan riwayat-riwayat dari Ar-Rasul sangat penting. Dan kita tidak setuju dengan ketika orang berusaha, atau dalam sejarah kita baca ada pembakaran terhadap riwayat-riwayat yang datang dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena takut bercampur dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sejak awal tidak bisa diduplikat, tidak bisa ditiru. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Nah, kalau ucapan Nabi itu bisa bercampur dengan Al-Quran, maka ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi tidak berlaku. Ayat ini, tantangan ini tidak berlaku. Nabi pun tidak bisa membuat kalimat yang seperti Al-Quran. Nah, kalau Nabi bisa, dan karena itu kemudian mereka menjadikan alasan pembakaran riwayat karena takut bercampur dengan Al-Quran, padahal kalimat-kalimat Al-Quran sama sekali tidak sama dengan riwayat, dan Nabi tidak bisa membuat kalimat yang seperti Al-Quran. Kita tidak sepakat dengan mereka yang kemudian membakar ratusan hadis dari Ar-Rasul, dan bahkan mereka melakukan pengumpulan, bahkan mereka menghukum orang-orang yang tidak mengumpulkan hadis-hadis mereka untuk dibakar. Dan bahkan mereka memukul orang-orang yang meriwayatkan sesuatu dari Ar-Rasul. Nah, ini kan sebuah keanehan. Dan ini terjadi. Dan kalau kita mau baca dalam sejarah Islam itu ada. Kita tidak sepakat dengan itu. Kita tidak setuju dengan itu. Atau para sahabat yang berani berpendapat lain melawan nas dari Allah dan Rasulnya. Ketika sudah ada nas, siapapun dari para sahabat yang berani berbicara lain atas nas yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita tidak sepakat. Sebesar apapun sahabat itu. Tapi ini bukan berarti kita mencaci, bukan berarti kita menista, tapi kita tidak setuju, tidak sepakat dengan itu. Kita kritisi yang seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit ya dari paparan saya tentang apakah Syiah itu menista para sahabat dan istri Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi bahwa Syiah sama sekali jauh dari penistaan, jauh dari cacian, karena asab itu jelas-jelas dilarang oleh Allah, tapi laknat adalah merupakan prinsip Al-Quran. Karena kalau kita menolak laknat, berarti kita harus menghapus puluhan ayat dari Al-Quran. Itu konsekuensi logisnya. Dan kalau melaknat itu buruk, berarti Al-Quran kitab yang buruk, karena Al-Quran berisi puluhan ayat tentang laknat. Baik. Saya kira itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah atas pengantarnya, atas materinya. Mungkin tentu banyak hal yang bisa ditanyakan, didiskusikan, sekaligus diklarifikasi dalam forum kajian kali ini. Ya, kami persilahkan para
peserta short course ini untuk yang hadir via Zoom maupun Facebook untuk bertanya, bisa ditulis di kolom chat ataupun juga bisa bertanya secara langsung secara interaktif. Kami persilahkan. Baik, saat ini ada pertanyaan pertama dikirim dari Facebook oleh Mohsin Nakfi. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin bertanya, saya pribadi ingin bertanya lebih secara esensial lagi. Kita memang laknat itu kan pasti ada syarat-syaratnya, tidak mungkin sembarang juga kan. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kapan kita boleh melaknat, kapan tidak boleh melaknat, kepada siapa kita tidak boleh melaknat. Apakah taruhlah dalam keyakinan Syiah ketika ada para sahabat itu yang taruhlah melakukan tindakan yang tidak baik, apakah itu lantas kita boleh melaknat, walau karena tapi melihat dari satu sisi dia kan seorang sahabat Nabi, tentu tidak elok harusnya untuk dilaknat walaupun dia melakukan kejahatan yang buruk seumpamanya, atau bagaimana Ustaz? Itu sebelum pertanyaan. Iya, ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur juga menjawab bahwa sebenarnya masyarakat Syiah itu memang tidak terbiasa melaknat nama, itu tidak terbiasa, kecuali yang memang sudah disepakati sebagai pelaku fasad dan pelaku kejahatan seperti Yazid namanya Ibn Muawiyah. Nah, itu memang iya, saya artinya kita nih berbicara tentang realita masyarakat Syiah ya, bahwa pada umumnya masyarakat Syiah itu masyarakat Syiah bukan masyarakat yang suka melaknat nama-nama, tidak ada. Makanya kayak di ziarah Asyura pun kita diajarkan untuk melaknat secara global. Allahumma an awal zalimin awal zalimin zalama haqqa Muhammadin wa akhirat tabi'in lahum ala dzalik, kan begitu kan, secara umum kita tidak menyebut nama. Ketika nama disebut adalah nama yang memang sudah merupakan kesepakatan, sudah semua orang sepakat bahwa ini adalah maklum bil fisq wal fujur, seperti Yazid namanya kan, syaribul khamr mu'lin bil fisq qatilun nafsil muhtaramah, yang sudah semua orang mengakui itu, maka yang seperti itu mungkin boleh untuk atau bahkan berhak untuk dilaknat. Tapi yang lain tidak. Nah, ini juga penting juga. Yang berbahaya memang bahwa memang kita tidak bisa pungkiri ada kelompok-kelompok tertentu Syiah, katakanlah dalam channel-channel TV tertentu ya, itu memang mereka melaknat ini ya kayak minum air. Tapi kita ya harus harus fair dalam melihat masalah ini. Jangan kemudian ketika ada 1-2 orang Syiah melakukan pelaknatan yang seperti itu, kemudian kita generalisir kepada semua pengikut Ahlul Bait. Itu tidak benar. Karena kita tahulah ada channel seperti Fadak TV ya, kemudian ada channel Ahlul Bait. Fadak TV itu pusatnya di London, Ahlul Bait di Amerika sana. Jadi memang sebenarnya tidak mewakili masyarakat Syiah mainstream, dan tidak tahu apa agenda mereka, kenapa mereka kemudian ketika tampil kemudian selalu membuat tampilan-tampilan yang memang seakan-akan ingin memamerkan laknat terhadap figur-figur tertentu. Sementara kalau kita melihat kelompok Syiah mainstream yang di dunia ini mayoritas mereka merujuk kepada 2 tokoh, Sayyid Ali Al-Khamenei adamallahu baqa'a dan Sayyid Ali As-Sistani, itu jelas-jelas sampai mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya kita mengusik figur-figur yang dihormati oleh saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jelas, dan harusnya umat Islam dan khususnya para ulama lah, kalau saya ingin memanggilnya, saya ingin mengetuk hati para ulama. Para ulama harusnya melihatlah bahwa Syiah mainstream dengan marja'iyah yang jelas-jelas diikuti oleh mayoritas Syiah di dunia ini seperti Sayyid Ali Al-Khamenei yang berpusat di Iran dan kemudian Sayyid Ali Sistani yang berpusat di Irak, ini jelas-jelas mengeluarkan fatwa yang tegas sampai mengharamkan kita mengusik atau melecehkan, menista pada figur-figur yang dihormati oleh saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada kelompok-kelompok tidak jelas seperti Fadak TV, Ahlul Bait TV yang memang entah apa agenda di balik pelaknatan mereka. Sepertinya mereka ingin memelihara, ingin selalu agar berkobar terus permusuhan antara Sunnah dan Syiah ini.
Dan saya kira seharusnya ini para ulama baik dari kalangan Syiah maupun Ahlus Sunnah berbicara bahwa jangan kemudian karena ada kelompok-kelompok tertentu kemudian kita generalisir orang-orang Syiah sebagai pelaku peranatan. Tidak. Kita katakanlah sebagai pengikut Ahlul Bait di Indonesia ini, dan saya melihat, saya berkeliling ya di Indonesia ini alhamdulillah hampir ke berbagai macam provinsi, dan saya melihat bahwa para pengikut Ahlul Bait Indonesia adalah mereka yang jauh dari pelaknatan mencaci maki. Karena mereka patuh pada fatwa marja mereka, yaitu As-Sayyid Al-Sistani dan As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Adamallahu baqa'ahum. Baik. Baik Ustaz, ya terima kasih Ustaz jawabannya. Terus kita ini berlanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mohsen Nakfi. Dalam lintasan sejarah, apakah pengikut Syiah generasi awal dan setelahnya ada praktek melaknat yang mereka lakukan terhadap para sahabat yang diagungkan oleh saudara kita orang Sunni? Iya, memang kita tidak bisa tutupi bahwa ada orang-orang Syiah yang melakukan pelaknatan, itu ada. Bahkan sekarang ada. Kayak kalau Anda silakan buka Padak TV atau Ahlul Bait TV yang berpusat di London dan Amerika itu. Memang kerja mereka seperti itu, bahkan membuat narasi-narasi syahadat baru yang tidak dikenal oleh oleh kitab-kitab mainstream Syiah ya. Tidak ada cara bersyahadat Syiah itu pakai laknat dan sebagainya, tidak ada itu. Itu kan buatan mereka aja. Bahwa memang ada kelompok-kelompok itu, tapi ya jangan digeneralisir lah. Karena itu kelompok yang sangat-sangat kecil, mungkin tidak sampai 0, sekian persen dari keseluruhan Syiah. Karena saya melihat umat mereka ya yang cuma ada di channel TV itu aja. Jadi tidak ada komunitas Syiah yang kemudian punya tradisi melakukan pelaknatan terhadap para sahabat. Tidak ada itu. Silakan Anda datang ke pusat Syiah seperti di Iran dan Irak yang sekarang ini sudah terbuka, banyak orang datang. Tidak ada itu. Kemudian ritual yang melakukan pelaknatan. Atau kita lihatlah, sekarang ini ada ribuan channel ulama-ulama Syiah di YouTube. Ya. Silakan, apakah mereka melakukan pelaknatan atau mereka malah menjaga kehormatan tokoh-tokoh yang dihormati oleh ahli sunnah. Sekarang tinggal pakai ujung jari ini kita untuk melihat bahwa tempat-tempat Syiah di Irak, di Iran, dan di berbagai tempat, atau bahkan berbagai macam channel YouTube, ribuan channel YouTube ulama Syiah, mereka jauh dari pelaknatan. Harusnya fakta-fakta itu juga dilihat. Jangan hanya kelompok-kelompok kecil kemudian ini karena nilai setetek rusak susu sebejana itu. Baik. Ya kurang lebih begitu, Bung Bapak Mohsen Nakfi. Kita beralih pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Diana Awilvia. Salam, Afwan mau tanya, apakah benar ada riwayat yang menyatakan Abu Bakar dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW? Silakan. Ya, kalau dalam literatur Ahlu Sunnah ada. Jadi ada orang-orang, 10 orang yang diberi kabar gembira tentang surga itu ada. Kalau di riwayat Ahlu Sunnah itu ada. Tapi mungkin di riwayat Syiah tidak ada ya. Bahwa ada riwayat itu di Ahlu Sunnah, kita tidak bisa pungkiri ada itu. Kalau pertanyaannya apakah ada riwayat itu. Iya. Kalau dalam riwayat Ahlul Bait mungkin belum ditemukan saja. Enggak. Iya. Ya, kalau ada pasti jadi perbincangan. Artinya bagaimana dengan saya juga belum tahu, mungkin sekalian klarifikasi, ada hadis yang mengatakan bahwa Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan bahwa saya berbangga dari 2 nasab yang mulia, yaitu dari keturunan ibunya dari Khalifah Abu Bakar, sedangkan ayahnya dari Ahlul Bait. Ada riwayat semacam itu yang pernah saya dengar, katanya itu terdapat dalam riwayat perkataan Imam Ja'far Shadiq. Bagaimana itu? Benar, dan itu memang fakta. Jadi bahwa saya dilahirkan oleh Abu Bakar 2 kali. Ya, karena kan dari nasab ibu beliau itu
sambung ke Muhammad ibn Abi Bakar. Jadi kan kalau kita lihat putra Abu Bakar putra Khalifah Abu Bakar itu Muhammad ibn Abu Bakar itu termasuk pengikut Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Yeah. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri juga. Baik, terus mungkin masih berkaitan dengan hal ini. Bagaimana dengan riwayat-riwayat dalam Syiah yang mengatakan nggak tahu, biasanya orang yang tidak menyukai Syiah sering menggunakan riwayat ini, katanya terdapat dalam Al-Kafi yang mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan setelah Nabi Muhammad itu wafat, sebagian besar umat muslim itu telah murtad kecuali sebagian kecil, hanya ada yang riwayat bilang 3 orang, ada yang bilang 10 orang, dan katanya itu terdapat dalam riwayat kitab Al-Kafi dan kitab-kitab Mu'tabar Syiah lainnya. Bagaimana menurut antum? Oke ya, dalam kesempatan kali ini kita tidak akan berbicara tentang sanadnya seperti apa, kesohihannya seperti apa, karena ini bukan tempatnya. Tapi anggaplah wa ma'at tanazzul, bahwa riwayat itu ada dan sahih ya. Tentu yang dimaksud dengan irtadda di situ bukan irtadda anil imani wal Islam. Yang dimaksud bahwa mereka berpaling dari baiat mereka terhadap Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di Ghadir Khum. Jadi bukan murtad dari Islam, bukan mereka kemudian menjadi kafir dan tidak percaya pada Tuhan, kepada Ar-Rasul, enggak. Cuma mereka berpaling dari baiat mereka terhadap Imam Ali di peristiwa Ghadir Khum. Jadi irtadda di sini bukan irtadda anil Islam, tapi irtadda anil bai'ah. Seperti itu. Baik. Ya. Dan sebagai buktinya bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam selama kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, beliau juga memaksimalkan bantuan yang terbaik dari beliau kepada para khalifah itu dan bagi umat Islam secara menyeluruh. Dan itulah yang kita ikuti dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, meskipun Imam Ali dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa untuk urusan khilafah aku lebih berhak daripada mereka. Tentu ini dalam pandangan pengikut Ahlul Bait loh ya. Jadi kita jujur aja bahwa memang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa beliau lebih berhak dalam hal khilafah daripada yang lain-lain. Namun ketika memang faktanya akhirnya umat tidak setia dengan baiat mereka di Ghadir Khum, ya tanda kutip dalam hal ini, dengan segala macam polemik dan perbedaan yang ada, tidak kemudian Imam Ali kemudian mengambil sikap memusuhi Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, tapi malah beliau memaksimalkan bantuannya terhadap kelangsungan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman demi manfaat dan kepentingan umat Islam secara menyeluruh. Dan hal ini yang kita ikuti dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bahkan dalam peristiwa perang Jamal itu ketika terjadi apa yang terjadi, kemudian tetap bagaimanapun juga ketika dalam perang Jamal itu Ummul Mukminin ya Aisyah itu berhadapan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi tetap saja Imam Ali kemudian memulangkan beliau dengan penuh penghormatan. Bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri bahwa Aisyah adalah min zaujatir Rasul dan min ummahatil mukminin. Dan memang seharusnya umat Islam memberikan penghormatan kepada zaujat ar-Rasul, tapi tetap saja ini tidak kemudian kita takliyah, tetap saja keluarnya beliau terhadap Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita tetap berpendapat bahwa apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Dan ini juga tidak sedikit dari ulama Ahlus Sunnah yang juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah terhadap Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam perang Jamal. Bagaimanapun juga dia keluar terhadap khalifah yang sah pada zamannya. Baik. Ya mungkin secara ini kita bisa katakan bahwa dalam terkait melaknat terkait itu kita tentu sangat mengutamakan sisi rasionalnya Ustaz ya. Jadi kita tidak mudah tercampur emosi sehingga cepat emosi, tapi kita melihat ketika memang suatu tindakan itu tidak baik,
maka kita akan mengatakan berlepas diri. Akan tapi ketika tindakan itu baik, yang meskipun dilakukan oleh orang yang pernah melakukan kemungkaran itu, kita tetap mengapresiasi perbuatan itu saja. Jadi secara logis. Baik, mungkin ini ada sekedar minta tanggapan antum, Ustaz. Pertanyaan kedua dari siapa? Ibu Diana Awilvia. Saya pernah dibully oleh seseorang bahwa salat saya ketika takbir 3 kali setelah salam adalah tanda melaknat 3 sahabat, yaitu Umar, Abu Bakar, dan Abu Sufyan. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, saya kira sekarang ini kan era sudah maju, sudah sangat mudah untuk melihat seperti apa sih sholatnya Syiah itu. Memang di akhir sholat Syiah itu ada takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan silakan Anda baca dalam risalah amalia yang manapun, kita fatwa manapun, tidak ada yang kemudian memberikan penjelasan bahwa takbir itu untuk melaknat fulan dan fulan, tidak ada. Itu jelas tuduhan-tuduhan yang lucu. Sama dengan tuduhan ketika sempat beredar kemarin kan lewat salah sebuah TV nasional, ketika ada orang yang berani mengatakan bahwa terkait dengan mut'ah umumnya, Syiah itu boleh kok meminjamkan istrinya untuk dimut'ah. Itu kan jelas-jelas kebohongan publik yang kasar dan tidak tahu malu dan lucu, tapi ya seperti itulah. Ketika orang berani memfitnah, maka ya memang korban fitnah akan banyak juga, dan karena itu dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi orang yang mengeluarkan fitnah dari mulutnya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Anda membuat pernyataan yang menyebabkan sekelompok orang dimusuhi oleh orang lain, dan pernyataan itu fitnah, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Hati-hati, setiap ucapan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik. Dan alangkah besarnya pertanggungjawaban itu kalau kemudian karena fitnahan kita kemudian akhirnya orang memerangi sekelompok orang, atau bahkan menyakiti, atau bahkan mengganggu, atau bahkan membunuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau riwayat yang doif atau terputus, apakah ada riwayat dalam kitab-kitab hadis Syiah yang menyebutkan kebolehan melaknat sahabat atau 2 istri Nabi? Artinya tidak ada riwayat yang secara khusus menganjurkan pelaknatan terhadap sahabat dan istri Nabi, itu tidak ada. Tapi kemudian ditemukan di sana sini riwayat yang mungkin bisa dipahami sebagai apa namanya itu, sebagai semacam hal yang berkonotasi laknat, itu kan begitu. Jadi kalau kita mau kembali kepada ini ya, saya izinkan membaca sebuah riwayat dari, jadi ini dulu, penting dulu ini dulu. Ya. Ada prinsip bahwa semua yang merupakan firman Allah atau Al-Quran semuanya benar, karena Al-Quran mendapatkan penjagaan. Ya kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi dalam pandangan Syiah ini penting sekali prinsip yang membedakan antara Syiah dengan lainnya. Di sini saya berbicara ini sebagai dasar pemikiran dulu untuk kemudian saya jawab pertanyaan ini. Bahwa menurut pengikut Ahlul Bait atau Syiah, satu-satunya kitab yang sahih, yang nggak ada salahnya hanya Al-Quran. Sementara selain Al-Quran, jangankan, jadi kitab-kitab seperti Al-Kafi, ya kitab hadis ya, kemudian Man la yahdurul faqih, Al-Istibsar, At-Tahdzib, Biharul Anwar, apalagi ini kelas berapa itu sudah. Yang induk-induk yang Kutubul Arba'ah itu bahkan tidak ada istilah kita mengatakan Sahihul Kafi, Sahih Man la yahdurul faqih, tidak ada. Karena kita sama sekali tidak meyakini adanya kitab yang otentik, yang bersih dari kesalahan selain Al-Quran. Dan dasar kita Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan satu-satunya kitab yang la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi hanya Al-Quran. Selain Al-Quran bisa disusupi. Bisa kemasukan hal-hal yang batil. Tidak peduli itu Al-Kafi, tidak peduli itu Man la yahdurul faqih, tidak peduli itu Al-Istibsar atau At-Tahdzib. Dan Allah menegaskan di Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, akan banyak perbedaannya. Akan banyak perselisihannya. Jadi berdasarkan ayat di Al-Quran,
kita menyatakan bahwa satu-satunya kitab yang sahih, yang otentik, yang tidak ada salahnya hanya Al-Quran. Sementara selain Al-Quran, seperti yang Allah katakan, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, yang bukan dari Allah banyak susupannya, banyak yang tidak benar. Dan karena itu Syiah tidak pernah berani meyakini ada kitab sahih lain selain Al-Quran. Nah, kalau kita lihat teman-teman kita Ahli Sunnah, mereka masih berani memberikan predikat sahih kepada beberapa kitab selain Al-Quran, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Itu hak mereka. Tapi kita, bahkan terhadap kitab yang paling top di kita seperti Al-Kafi, kita tidak sudi memberikan bahwa itu adalah Sahihul Kafi. Karena bagaimanapun juga itu dikumpulkan manusia, tidak ada penjagaan dari Allah, ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfih, bisa kesusupan kebatilan dan lain sebagainya. Tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian Al-Kulaini dalam Muqaddimah Al-Kafi, jadi kalau ada riwayat-riwayat yang jelas-jelas bertentangan dengan Shorihul Quran, jangankan 1-2 riwayat, ada 1000 riwayat bertentangan dengan Shorihul Quran, campakkan ke laut, buang saja riwayat itu. Jadi kita tidak masalah. Nah, kemudian yang tidak benar itu adalah ketika orang-orang ingin menghukumi orang Syiah dengan riwayat-riwayat yang ada di kitab-kitab mereka, padahal mereka tidak menganggap semua yang ada di riwayat mereka itu sahih. Baik. Jadi itu yang penting ya. Jadi katakanlah ada 1-2 riwayat yang mengisyaratkan entah itu tahriful Quran, entah itu la'nus sahabah, ketika kita baca keseluruhan riwayat-riwayat itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab hadis secara keseluruhan, berlawanan dengan nilai-nilai yang secara umum diterima dalam kitab-kitab itu. Iya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Iya. Nah, apalagi kalau izinkan saya membacakan apa namanya itu satu riwayat ya. Ini juga dalam kitab Uyun Akhbar Ar-Ridha. Ya. Ketika Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, bayangkan ini, Imam Ar-Ridha mengatakan, memberikan alasan kenapa sih Syiah itu dimusuhi. Kenapa akhirnya orang-orang Syiah itu banyak dimusuhi. Alasannya oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Kata beliau bahwa musuh-musuh kami itu kepada salah seorang perawi yang bernama Ibn Abi Mahmud. Ya. Kata Imam Ar-Ridha, ini di zaman istilahnya awal-awal ya, artinya ini di abad apa namanya, di abad kedua sekitar itu ya, atau bahkan di paruh terakhir abad abad kedua ya. Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam berkata kepada para yang bernama Ibn Abi Mahmud, dia berkata bahwa inna mukhalifina wadau ahbaran fi fadailina. Jadi orang-orang yang menentang kami, artinya yang tidak setuju dengan Ahlul Bait, itu mereka juga memalsukan banyak riwayat. Dan bahkan riwayat itu dijadikan ada 3 kelompok. Ada riwayat yang berpredikat ghulu. Yang kedua berpredikat taksir. Yang ketiga berpredikat tasrih bimatsalib a'da'in. Yang artinya ada riwayat-riwayat yang ghulu, artinya riwayat sengaja mereka masukkan itu sehingga seakan-akan pengikut Ahlul Bait itu akan melebih-lebihkan para imam Ahlul Bait, seakan seperti Tuhan lah. Itu riwayat-riwayat ghulu ada, dan itu dipalsukan oleh musuh-musuh kami, kata Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Dan ada jenis riwayat kedua yang taksir, yang merendahkan harkat dan martabat serta derajat kami sehingga kami dianggap manusia biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah riwayat-riwayat yang terang-terangan menyebutkan cacat-cacat musuh kami. Di masalah ada ingatnya boleh jadi ini menyebut nama per nama seperti itu. Nah, padahal itu bukan riwayat dari Ahlul Bait, tapi dibuat dan dinisbatkan kepada pengikut Ahlul Bait. Al-Imam Ali Ridha alaihissalam lebih jauh menjelaskan, kalau orang-orang mendengar riwayat yang terkait dengan hulu atau melebih-lebihkan kami, kafaru syi'atana. Mereka akan mengkafirkan Syiah kami. Wa nasabuhum ilal qaul bi rububiyatina, dan mereka akan menuduh, lihat itu orang-orang Syiah hulu. Mereka menganggap imam mereka sebagai Tuhan. Atau kalau mereka mendengar riwayat-riwayat yang taksir, yang merendahkan harkat dan martabat Ahlul Bait, mereka akan meyakini ya Ahlul Bait tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Dan kalau mereka mendengar riwayat-riwayat yang di situ dicaci maki orang-orang yang katakanlah tidak sejalan dengan Ahlul Bait, itu mereka juga akan mencaci kami dengan nama-nama kami. Artinya
sebenarnya kalau kita lihat dari Al-Imam Ali Ridho alaihissalam ini bahwa, dan ini di kitab Uyun Ahbar Ar-Ridho, bahwa sebenarnya riwayat-riwayat yang mencaci maki atau menjelek-jelekkan nama-nama tertentu itu riwayat-riwayat yang palsu, bukan riwayat-riwayat yang sahih. Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Kita masih punya beberapa pertanyaan, jadi kita lanjut saja. Ini dari Bapak Abu Zahra. Pertanyaan, memaparkan fakta sejarah penyimpangan oknum sahabat apa termasuk yang dilarang karena khawatir dipahami sebagai menistakan sahabat. Kalau mengkaji, kalau menelaah, kalau meneliti, itu semua kitab sejarah itu isinya tidak hanya kebaikan para sahabat. Kitab sejarah baik dari Ahlu Sunnah maupun dari Syiah itu ketika berbicara umumnya tentang perang Jamal, tentang perang Siffin, ya tidak mungkin lah semuanya dibicarakan kebaikannya. Ketika kitab sejarah berbicara, ya berbicara fakta. Nah, tapi apakah data-data sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ini kembali kepada para peneliti dan para pengkaji. Jadi menelaah, mengkaji, mendiskusikan, meneliti, ya itu mendalami, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan caci maki. Malah justru untuk kita selamat dari menyalahkan orang yang tidak salah atau menganggap buruk orang yang tidak berbuat buruk, itu syaratnya adalah kita mentelaah, mengkaji, memaparkan, membuka, membaca, sehingga kita tahu persis apa yang terjadi. Dan kita tidak boleh terpaku pada satu sumber, kita baca semua sumber. Sehingga dari semua sumber yang ada, kita akan mendapatkan sedikit kejelasan tentang figur-figur tertentu dalam perjalanan sejarah mereka. Dan beginilah, kita begini aja sudah. Bahwa tidak mungkinlah semua ini baik-baik saja. Kalau semua baik-baik saja, tidak mungkin terjadi peperangan di antara para sahabat. Tidak mungkin terjadi pertumpahan darah di antara para sahabat. Tidak mungkin Imam Husain terbantai di padang Karbala hanya 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul. Di tangan umat Islam sendiri. Tidak mungkin. Pasti ada masalah. Kalau seandainya pasca Rasul itu umat baik-baik saja, ya tidak ada masalah. Tidak ada ini lahirnya ratusan atau puluhan mazhab seperti sekarang ini Islam sehingga ditafsirkan dalam banyak versi. Tidak ada. Dan fakta bahwa kita ini berbeda-beda, berversi-versi. Bahkan saya katakan hal yang sederhana. Itu ritual sholat saja. Yang disaksikan oleh umat Islam berpuluh tahun ketika mereka hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sampai ke kita versinya macam-macam. Ini padahal ritual yang cukup dilihat, disaksikan. Ini belum melibatkan pemikiran, belum melibatkan. Jadi jangan berbicara tentang perbedaan, umpamanya tentang sikap-sikap tokoh-tokoh tertentu atau penafsiran tentang makna tauhid dan lain sebagainya. Terlalu jauh itu. Ritual yang cuma gerakan-gerakan tertentu saja, dengan bacaan-bacaan tertentu saja yang dilakukan oleh Rasul setiap hari 5 kali sepanjang puluhan tahun, ini pun diperdebatkan panjang lebar tentang sholat itu. Cara sedekapnya macam-macam, bahkan ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Ya, kemudian ada bahkan yang bismillahnya wajib, tidak wajib, baca bismillah bisa membatalkan sholat, tidak baca bisa membatalkan sholat. Ilah masya Allah perbedaan tentang hukum sholat ini. Ya. Saya kira fakta-fakta ini akan semakin membuka cara berpikir kita. Ya, baik. Kita beralih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Popendi. Cara menyikapi fitnah yang sudah terlanjur di masyarakat umum bahwa Syiah sering melaknat sahabat. Bagaimana? Ya, saya sekarang bertanya aja. Silakan Anda kumpul dengan orang-orang Syiah. Apalagi sekarang alhamdulillah lah bahwa ada banyaklah channel-channel YouTube dalam bahasa Indonesia dari kelompok-kelompok pengikut Ahlul Bait. Anda tidak di situ caci maki. Anda tidak di situ laknat. Anda silakan bergaul dengan orang-orang Syiah. Apakah Anda akan menemukan teman-teman Anda yang Syiah itu kerjanya melaknat-laknat? Secara umum orang-orang Syiah tidak begitu. Bahkan kita tanyalah kepada orang-orang yang mungkin pernah belajar di luar negeri atau berjalan ke luar negeri, ya, entah itu orang-orang yang umroh, yang haji, ketika bertemu dengan orang-orang Iran, orang-orang Irak yang juga mengikut Ahlul Bait, apakah mereka kemudian secara gampang mencaci maki kanan kiri begitu? Jadi silakan dilihat. Saya tadi kan sarankan bahwa ada ribuan channel YouTube ulama Syiah
yang bahkan banyak yang live. Silakan dilihat. Jangan kemudian Yasir Habib, jelas kalau itu memang isinya caci maki. Jangan kemudian Hasan Allah Yori, memang itu pusatnya di Amerika, memang caci maki isinya. Ya hanya dua itu. Yang secara umum ya yang paling menonjol dua itu yang melakukan pelaknatan. Tapi dari ribuan channel yang ada semuanya jauh dari pelaknatan caci maki terhadap figur-figur yang dihormati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi ada dua fatwa tegas dari dua rujukan besar Syiah dunia, Said Ali Khamenei dan Said Ali Sistani. Artinya sebenarnya sudah cukup lah. Tinggal kemudian memang harus gayung bersambut lah. Jadi ulama Syiah memberikan pernyataan-pernyataan yang tegas. Kemudian juga ulama-ulama Ahlus Sunnah juga supaya memberikan pencerahan kepada umatnya bahwa jangan menganggap bahwa Syiah itu secara umum melakukan pelaknatan dan caci maki. Tidak, Syiah secara umum jauh dari itu. Baik. Ya, menarik sekali. Tentu banyak hal yang bisa kita klarifikasi dari sini. Kita masih memiliki waktu sekitar 7 menit untuk bertanya jawab. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Ya, ini juga saya sebelum sampai tertutup sampai ditutup ini saya mohon maaf karena kebetulan saya di perjalanan dalam salah sebuah acara dan saya bahkan sampai cari tempat ini. Jadi tempatnya seadanya, penerangan kurang, dengan alat seadanya. Mudah-mudahan dimaafkan. Nah, insyaallah, makbul insyaallah. Ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz, bisa kita akhiri. Mungkin antum bisa memberikan closing statement untuk kajian pada sore hari ini. Nah, ya, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di bagian penutup ini saya ingin katakan bahwa ada dua suara. Ada suara Tuhan dan ada suara setan. Suara Tuhan mengajak kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kalau kita ini merasa hamba Tuhan dan kita biarkan telinga kita ini mendengar suara Tuhan dan bukan suara lainnya, maka masing-masing kita, apapun mazhab kita, ya, baik kita Sunni maupun Syiah, kita dapat perintah langsung dari Allah untuk menciptakan persatuan. Jadi kita harus tanya, ini ada suara Tuhan yang memerintah kita untuk bersatu, untuk berukhuwah. Apa yang sudah saya lakukan untuk ukhuwah ini, untuk menciptakan ukhuwah ini, untuk menciptakan persatuan? Itu suara Tuhan. Di sisi lain ada suara setan. Al-Quran juga mengutip suara setan. Kalau suara Tuhan itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kita tidak boleh bercerai-berai. Nanti kita tidak punya power, kehilangan harga diri, kehormatan. Kita tidak dianggap nanti kalau kita sendiri berseteru. Dan kita lihat kan sekarang kan betapa umat Islam ini dari zaman ke zaman seakan tidak bisa berhenti untuk berseteru di antara mereka sendiri. La haula wala quwata illa billah. Betapa lihainya setan itu memakai isu-isu tertentu untuk memecah belah umat Islam. Dan merawatnya sampai berpuluh tahun dan betapa banyak darah yang telah tertumpah. Cukup. Selesai. Kita harus kembali ke suara Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kita tidak usah melihat orang lain. Kita tunjuk diri kita. Apa yang sudah saya lakukan untuk menciptakan persatuan? Sementara ada suara setan. Al-Quran mengatakan, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Memang fokus tugas setan itu pakai kata-kata innama ya. Innama yurid. Pakai fi'il mudhari. Artinya senantiasa fokus setan itu ayyuki'a. Dia berusaha dengan berbagai macam cara. Ayyuki'a untuk menciptakan di antara kalian al-adawata wal baghdha. Innama yuridu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk menciptakan permusuhan dan saling benci di antara kita. Dan setan lihai. Setan lihai. Tidak harus
Orang itu saling bunuh tidak harus karena beda mazhab. Saya kasih contoh ya. Setan saking biasanya, namanya lewat supporter bola. Ya, satu dikasih bendera Jackmania, satu dikasih bendera Boboto. Sudah, kalau ketemu saling bunuh. Satu dikasih baju bonek, satu dikasih baju Aremania. Ketemu di jalan. Jadi setan mampu merawat perbedaan ini untuk agar di antara kita terjadi permusuhan. Nggak usah itu. Di Jakarta kita melihat ada banyak tawuran pelajar. Setan memanfaatkan nama sekolah. Ini dari sekolah sana, dari sekolah sini. Beda sedikit, setan bisa membuat mereka untuk saling serang di tengah jalan, bawa celurit, bawa kayu, bawa tongkat, bawa pisau dan lain sebagainya. Bisa. Nah, kita ini mau terus dipermainkan oleh setan atau gimana kita ini? Dengan isu mazhab bisa. Dengan isu agama bisa. Dengan isu etnis bisa. Setan memakai berbagai macam cara memainkan perbedaan-perbedaan di antara kita yang ada ini untuk agar kita selalu bermusuhan dan saling benci. Dan ketika terjadi, maka dia akan senyum riang melihat kehancuran kita. Maka itu saya ajak diri saya, khususnya para pengikut Ahlul Bait di Indonesia, mari kita kembali kepada suara Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan tentu saya juga memanggil, mengajak dengan dari hati yang paling dalam. Saudara-saudara saya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita bersatu. Mari kita saling merangkul. Mari kita dengungkan suara Tuhan dan kita bungkam suara setan. Izinkan di bagian akhir ini masih ada waktu sedikit? Masih, Ustaz. 1 menit. Ada ya. 1 menit ya. Menit, oh, 1 menit. 1 menit ya. Ya ini sayang lah. Sayang di kesempatan yang luar biasa ini tidak saya sampaikan. Jadi kalau kita mau jujur, perbedaan antara Sunnah dan Syiah itu dalam satu hal saja. Jadi maunya teman-teman kita Ahlus Sunnah itu kan mempunyai 6 rukun iman, 5 rukun Islam kan. Semua 6 rukun iman dan 5 rukun Islam itu semuanya kita percayai. Orang-orang Syiah yu'min billah, yu'min bir rasul, bil kutub ya, bi yaumil akhir, bil qada wal qadar ya. Semua kita imani, bil malaika, semua kita imani. Tidak ada yang kita imani. Jadi dalam rukun iman sama semua yang ada dalam arkanul iman. Saudara-saudara kita Ahlus Sunnah semuanya kita yakini. Rukun Islamnya asyhadatain namanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga kita yakini. Kita yakini. Kalau kemudian ada pertanyaan, orang Syiah syahadatnya 3 kali. Pakai wa asyhadu anna aliyan waliullah loh. Emang bahwa saya bersaksi Imam Ali waliullah itu, apakah kalian Ahlus Sunnah tidak meyakini Imam Ali waliullah? Tentu mereka juga meyakini Imam Ali sebagai waliullah. Bahwa saya meyakini Imam Ali waliullah sama sekali tidak mengusik kesaksian saya terhadap tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Tidak ada itu. Tidak mengusik, tidak bertabrakan. Nah, kalau kita meyakini para wali itu bertabrakan dengan syahadatain, ya berarti kita ketika meyakini ada wali songo dan sebagainya ini bertabrakan dengan syahadatain. Atau kalau dikubur tuh asyhadu anna nara haq wal jannata haq, itu kan kita juga bersaksi bahwa surga benar, neraka benar. Apakah ini kemudian berarti mengusik atau menggugurkan syahadatain kita? Kan tidak. Jadi 5 rukun Islam pun kita yakini. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya kita yakini. Perbedaan kita hanya satu. Bahwa orang-orang Syiah sejak Adam sampai akhir zaman meyakini khilafah ilahiyah. Bahwa para pemimpin umat manusia adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Adam, Nuh, selanjutnya sampai terakhir ditutup oleh rangkaian Nabi terakhir, yaitu Khatamun Nabiyyin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan setelah itu orang Syiah meyakini 12 pemimpin ilahi, bukan Nabi. Hanya melanjutkan risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada Al-Quran baru, tidak ada wahyu baru, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, 12 orang. Ali bin Abi Thalib, dan sekarang kita di zaman Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif. Itu keyakinan kita. Sementara teman-teman kita Ahlus Sunnah sama dengan kita. Meyakini khilafah ilahiyah juga. Dari mulai Adam tapi sampai khotam. Setelah Rasulullah, kita baru berbeda. Kita tetap khilafah ilahiyah, teman-teman Ahlus Sunnah meyakini khilafah basyariyah. Artinya para pemimpin yang dipilih oleh manusia. Di situ perbedaan kita. Tapi nanti di akhir kita akan kembali pada khilafah ilahiyah.
Sebab Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa pemimpin akhir zaman adalah Al-Mahdi yang juga tidak dipilih oleh manusia, tidak melalui syura, tidak melalui pemilihan umum, enggak. Tapi itu juga adalah pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah zaman itu tidak akan lama lagi sehingga kita umat Islam akan bersatu dalam panji Sahibul Asri wal Zaman Al-Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Salam ukhuwah sunnah syiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, closing statement yang sangat-sangat luar biasa Ustadz. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdillah Abud yang telah mengantarkan kita pada sebuah pencerahan dan sebuah ajakan untuk mengikuti seruan Allah, yaitu senantiasa bersatu padu dan tidak mendengarkan seruan setan untuk berpecah belah. Baik, terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada Ustadz atas pemaparannya dan juga kepada para peserta short course Biarkan Syiah Menjawab ini yang mengikuti kajian via Facebook maupun Zoom. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini, masih banyak sesi-sesinya di setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada pukul 10 pagi dan juga jam 3 siang ini. Baik, kita juga akhiri saja kesempatan pada kesempatannya. Insya Allah ini semua menjadi langkah baik kita untuk senantiasa menyeru pada kebaikan dan pada persatuan. Saya akhiri, Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah.